100 butir, ini 50, itu butir, ini juga butir satu susun, ini 300 butir, jadi tiga susun rak ini nanti. Baiklah sobat ternak, ini video kelanjutannya setting termostat. Kali ini saya akan lanjut setting termohigronya. Jadi yang biasa umum dipakai termohigronya pakai kontrol jenis ini. Ini serinya STC 3028. STC 3028 yang umum dipakai, yang sekarang banyak beredar barangnya di Indo. Karena ini memang simpel sih. Yang sebelah yang merah ini temperatur, ini kelembapan. Nah, untuk jalur-jalurnya sendiri seperti ini. Jadi ada pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pin ya. Jadi pin yang pertama ini 1, 2 ini input arus pakai 220 ya, listrik langsung PLN LN kodenya nanti ya. Terus untuk 3, 4, 5, 6 ini sensor soket seperti ini. Nah ini. Terus ini 7, 8 ini untuk humidity. Nah 9, 10 nya untuk heating, untuk pemanas. Pemasangan sama. Jadi jalurnya ini minta umpan. Jadi yang 2 ini tetap kita jumper ke nomor 7 dan jumper lagi ke nomor 9. Nah, yang keluarnya nanti, jadi keluarnya nanti itu 10 untuk heating versus 1. Untuk humidity-nya 8 versus pin 1. Sudah paham ya, karena ini di jumper ini. 2 ini kita jumper, kasih jumperan kabel ke nomor 7 sama nomor 9. Berarti ini katakanlah kalau netralnya kita jumper ke sini, Lah loadnya ini yang ambil dari sini nanti langsung. Jadi yang diputus relay itu yang netralnya. Itu pengertiannya. Jadi kalau untuk simpelnya ya ini tadi penting ini di jumper ke 7 sama nomor 9. Yang 7 itu main humidity, kelembapan, yang 9 main temperatur. Nah, versus musuhnya loadnya kan nomor 1. Jadi 10 versus 1 untuk heating, 8 versus 1 untuk kelembapan. Saya kira sudah paham ya kalau untuk jalur seperti itu. Nah, terus ini bedanya sensornya seperti ini ya. Kalau untuk STC itu jadi ini ada sensor kelembapan dan temperatur di sini. Terus cara settingnya itu yang atas ini pin 1 ketemu 1 ini untuk temperatur, yang 2 sama yang 2 bawah ini, yang panah bawah sama panah atas kode 2 ini untuk kelembapan. Jadi settingnya begini, kita tahan, kita mau setting temperatur dulu ya, limit dia harus naik itu berapa, contohnya begini. Nah itu kita naikkan, di 3, aku biasanya pasang 38. Oh kebanyakan, sorry nggak lihat, 38.0 iya kan. Terus kita biarin dulu biar dia berhenti dulu kedipnya. Setelah berhenti kita ngatur titik atasnya. Titik atasnya kita bikin di angka 38.5 kalau untuk kebanyakan
38.5 itu untuk lampu. Tapi kalau untuk pakai heater itu paling selisih 02 03. Jadi ada selisih begini. Jadi titik atasnya 38.3, bawahnya itu 38.0. Ini bawahnya ya, kita cek ya bawahnya. Aduh, agak ngeblur. Nah, itu titik bawahnya 38.0. Dia kalau sudah suhunya angka itu turun di angka itu, dia akan heaternya nyala seperti ini. Terus setelah itu titik matinya dia di 38.3. Tapi kalau lampu, mesin pemanas lampu, aku pakainya 38.5. Karena kalau heater itu pasti ada toleransi. Kalau lampu itu kalau tidak kebesaran yang pasang itu toleransinya sedikit. Terus yang bawah kelembapan sama cara aturnya. Jadi kita mau target aja dulu berapa. Oh, targetnya kita mau bikin 65 gitu ya. Kita tekan aja targetnya yang sini, yang kanan ini. Nah, kita mau pasang 65. Oke. Oh, kurang. Kasih 65. Oke, itu aduh kameraku. Nah, ini ya 65. Sebentar, aku betulin kameraku dulu. Kameranya error ini. Karena ketarik kabel tadi. Terus untuk target bawahnya itu turunnya itu dia di angka berapa? Kita pasang titik rendahnya dia harus nyala itu berapa? Ini kan 40, kita dekatkan ke angka 60 aja biar tidak kelamaan dia nyalanya nanti. Kalau kelamaan biasanya overheating jadinya. Over humidity maksudnya. Terus kebanyakan. Nah, ini titik target bawah. Aduh, kameraku kena kabel. Ini titik bawahnya. Nah, dia ini masih tinggi nih karena tidak ada pemanasan. Nah, seperti itu. Jadi cara settingnya seperti itu. Jadi dipahami lagi untuk tombolnya ini. Untuk tombolnya ini jadi yang atas. Yang atas itu untuk pengaturan temperatur. Yang barisan bawah itu untuk kelembapan. Nah, ini mainnya jadi gini. Yang kiri, yang tombol kiri itu untuk titik naiknya. Tombol kanan itu tuh untuk titik turunnya. Paham ya di situ ya. Yang kiri itu untuk naikkan titik rendahnya dia, yang kanan itu titik turunnya. Kalau STC 3028 dia nggak ada settingan kalibrasi kayaknya. Jadi langsung cuma kasih settingan ini. Aku belum oprek total, coba nanti saya tak oprek dulu ya. Ini karena kameraku agak error ini. Kamera apa dudukan kamera. Sekarang mau tak cari, mungkinkah ada kombinasi settingan? Ini mau tak cari ya. Tidak ada, ternyata tidak ada. Kalau ini ditekan bareng, mungkinkah? Oh, ada kalibrasinya. Ini ditekan. Atas ini ditekan. Jadi atas itu ditekan bareng, tombolnya ini ditekan bareng. Itu kalibrasi. Biasanya memang harus ada kalibrasi. Kalau coba kita cek yang humidity-nya. Ya, ini 00 ini berarti menandakan kalibrasi. Ini kalibrasi. Jadi kalibrasi sama, mau dinaikkan ya pakai ini, mau turunin ini. Tapi kalau kalibrasi itu kan sudah flat. Nah, karena tidak flat itu mungkin
alatnya sudah rusak atau biasanya begini. Kadang-kadang itu dikalibrasi pakai termometer kayu ya, termometer dinding kayu itu. Itu biasanya sama digital seperti ini, itu ada selisih 1 sampai 1,5 derajat. Sebenarnya selisih itu bukan selisih hitungan realnya ya, tapi sebenarnya delaynya waktu. Jadi kalau ini sudah berjalan 3 menit 4 menit dia suhu sudah tercapai gitu ya, membacanya real di dalam mesin. Kayu belum dapat. Jadi dia masih berjalan pelan-pelan. Nah, biasanya saya kalau ngalibrasi dengan termometer kayu itu membutuhkan waktu minimal 3 jam. Minimal 3 jam itu supaya, itu pun kadang-kadang saya lebih, tapi jarang saya pakai 3 jam. Biasanya saya lebih dari 3 jam. Supaya benar-benar dia itu nanti sampai titik akhir tingginya itu berapa yang kayu itu. Karena kalau digital seperti ini pergerakannya cepat naik turunnya, dia lebih sensitif. Kalau itu kan main air raksa. Air raksa itu jadi ada sistem penguapan atau bagaimana ya. Dia kalau dipanasin dia akan encer kan gitu. Nah, kalau ini kan langsung membaca ini. Jadi kalau mau kalibrasi dengan termometer kayu, rekomendasi saya pasanglah yang lebih lama. Jadi kalau bisa seharian kalibrasi, taruh posisi termometer kayunya itu di posisi target, itu berarti di area rak. Ya, di area telur itu, tempat telur itu taruh di situ. Nanti terbaca. Biasanya kan kalau sudah lebih dari 5 jam itu sudah mendekati sama. Tapi kalau di bawah itu biasanya itu ada selisih nanti. Tapi kalau sudah berapa hari gitu biasanya sudah sama pembacaannya. Saya kira cukup sekian dulu penjelasan saya untuk masalah setting kontrol STC 3028 ini. Mungkin nanti kalau ada yang belum paham atau bagaimana ya kita saling komunikasi lewat WA saja. Sekian, terima kasih.